Hey guys, Sabtu Origin kali ini kita masih berpedoman pada request kalian di kolom komentar video-video sebelumnya. Ada beberapa dari kalian yang masih penasaran dengan perjalanan seorang Dick Grayson menjadi Nightwing. Nah, Robin pertama ini memang memiliki cerita yang cukup dramatis sampai ke tahap dia menjadi seorang Nightwing. Jadi buat kalian yang penasaran juga, yuk tonton videonya sampai selesai. Buat kalian yang baru datang ke channel ini, setiap Sabtu kita selalu bahas origin story dari hero favorit kalian. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasi. Selamat bergabung. Nightwing sudah bukan nama yang asing lagi. Karakter Nightwing sudah sangat terkenal di komik-komik DC. Bahkan karakter ini sudah sering sekali muncul di film animasi hingga ke serialnya yang bernama Titans. Kalau mendengar nama Nightwing, pasti kita langsung menjuru ke satu nama, tentu saja Dick Grayson. Tapi tahukah kalian, sebenarnya identitas Nightwing pertama kali digunakan justru oleh Superman dalam cerita komik Superman bagian 158 yang dirilis pada tahun 1963. Bagaimana ceritanya Superman bisa menjadi Nightwing? Nah, saat itu, Superman dan juga Jimmy Olsen sedang berada di kota Kendor dan menjadi buronan polisi karena kesalahpahaman. Menghindari keributan yang terlalu besar untuk menyamarkan diri mereka, maka keduanya menggunakan identitas palsu, Superman sebagai Nightwing dan Jimmy Olsen sebagai Flamebird. Nama Nightwing ini didapatkan oleh Superman akibat ia terinspirasi oleh jenis burung yang dipelihara oleh Norkan, sahabat dari Kal-El. Jadi bukan Grayson lah yang memakai nama ini pertama kali, tapi yang secara resmi mematenkan nama Nightwing jelaslah seorang Dick Grayson. Kalau kita mencari tahu asal-usul bagaimana Dick Grayson ini bisa menjadi Nightwing, sebenarnya ada dua versi cerita. Yang pertama versi pre-krisis, di mana saat itu Dick Grayson tercetus nama itu karena sedang melakukan aksi bersama Firebird, Batman, dan juga Robin. Di sana Dick ini memikirkan nama lain yang bisa digunakan sebagai identitas bersama dengan teman-teman superhero-nya. Versi yang kedua, yaitu setelah event Crisis on Infinite Earth yang meribut ulang universe DC. Setelah kejadian yang hampir memusnahkan multiverse itu, Superman pernah menceritakan sosok Nightwing pahlawan Krypton yang melindungi kota Kendor dari kejahatan kepada Dick Grayson muda. Setelah Dick Grayson melepaskan identitas Robin, akhirnya ia terinspirasi dengan nama Nightwing untuk melindungi bumi. Tapi biar kita semua tidak bingung, sekarang mari kita fokus ke versi kemunculan Dick Grayson dan bagaimana prosesnya menjadi Nightwing secara universal. Dick Grayson sendiri memiliki nama asli Richard John Grayson yang muncul pertama kali dalam serial detektif komik bagian 38. Dia adalah anak dari pasangan akrobat terkenal John dan Mary yang dijuluki dengan Flying Grayson yang bekerja di Heli Circus. Bakat kedua orang tuanya ini ternyata menurun ke Grayson kecil. Sehingga tidak aneh lagi, Dick Grayson ini sering ikut tampil dalam berbagai pertunjukan dengan orang tuanya. Sampailah suatu saat, mereka bertiga ini harus tampil bersama di kota Gotham. Berharap pertunjukan itu berjalan mulus, ternyata pertunjukan satu keluarga ini merupakan pertunjukan terakhir Dick bersama kedua orang tuanya. Secara mengenaskan, kedua orang tua Dick ini harus terjatuh dari ayunan akrobatnya dan meninggal di tempat. Dick Grayson menjadi bengong dan melihat dengan jelas bagaimana orang tuanya menatap dirinya untuk terakhir kalinya. Saat pertunjukan, Bruce Wayne ternyata menyaksikan tragedi itu. Nah, setelah kejadian itu, Bruce Wayne melihat ada kejanggalan, lalu mencari tahu penyebab kematian orang tua Dick Grayson. Setelah beberapa waktu, Bruce Wayne mengetahui ternyata kematian kedua orang tua Dick Grayson itu sudah direncanakan oleh Zuko, yaitu seorang gangster ternama di kota Gotham. Mengetahui hal itu, otomatis membuat Dick Grayson ini sangat sakit hati, lalu menaruh dendam kepada Zuko. Grayson kemudian membulatkan tekadnya untuk membalas dendam atas kematian kedua orang tuanya. Dengan keadaannya masih kecil dan juga tak berdaya, mustahil sekali bagi Dick Grayson ini bisa membalas dendam. Bruce Wayne yang juga mengalami nasib yang sama ditinggal kematian orang tuanya akibat kejahatan orang lain, menjadi iba dengan nasib Dick Grayson ini. Singkatnya, Bruce Wayne akhirnya mengangkat Dick Grayson sebagai anak, sekaligus melatih Dick Grayson sebagai sidekick-nya, yang nantinya diberi nama Robin. Singkat cerita, Dick Grayson ini sudah banyak sekali membantu aksi-aksi Batman sebagai sidekick-nya. Bahkan dalam perjalanan karirnya, ia juga telah berhasil membalaskan dendam kedua orang tuanya. Karir Dick Grayson sebagai Robin pertama juga sangat terkenal dan banyak dikagumi oleh pembaca komik. Selain sukses sebagai Robin, Dick Grayson juga membuktikan kehebatannya menjadi pemimpin kelompok superhero muda yang diberi nama Teen Titans. Dalam kelompok Teen Titans ini, banyak superhero-superhero hebat, contohnya saja seperti Kid Flash, Wonder Girl, Speedy, dan juga Aqualad. Sebagai Robin, Dick Grayson ini bahkan ahli beraksi seorang diri.
dalam kehidupan nyata, Grayson sebagai anak angkatnya Bruce Wayne punya banyak akses dan juga kekayaan. Salah satunya, Dick Grayson juga sempat berpindah-pindah kuliah. Ia bahkan pernah meninggalkan Gotham untuk kuliah di Hudson University. Tidak lama, Dick Grayson ini dikeluarkan dari kampusnya akibat kenakalannya sendiri. Lalu Dick Grayson kembali ke Gotham dan banyak sekali membuat onar yang awalnya ia masukkan untuk beraksi seorang diri demi membantu Batman membasmi kejahatan. Sampai di suatu ketika, nasib sial ini menimpa Dick Grayson. Dia ditembak oleh Joker tepat di bahunya. Mengetahui kenakalan Robin ini, Bruce Wayne sangat kecewa dan langsung memberhentikan Grayson sebagai Robin. Setelah kejadian itu, jelas Dick Grayson ini menaruh kebencian kepada Batman. Seberapa bencinya, kalian bisa lihat kemarahannya di serial Titans, guys. Setelah dipecat sebagai Robin, Grayson akhirnya menemukan identitas barunya, tentu saja Nightwing. Merasa butuh suasana baru, Dick Grayson akhirnya pindah ke New York dan membentuk kembali kelompok superhero-nya yang dulu dan diberi nama The New Teen Titans yang beranggotakan Kid Flash, Wonder Girl, Beast Boy, Raven, Cyborg, Red Arrow, dan juga Starfire. Tapi walaupun sempat marah, Dick Grayson ini tetap peduli dengan Bruce Wayne. Dalam keadaan tertentu, seperti saat Bruce Wayne cedera atau sedang menjalankan misi bersama Justice League, Dick Grayson sering mengganti jubah menjadi Batman untuk menggantikan posisi Bruce Wayne membasmi kejahatan di Gotham City. Bukan hanya sebagai Robin, Nightwing, ataupun menjadi Batman, dalam event Forever Evil, ada situasi di mana Joker ini membuka identitas Nightwing ke publik. Dengan kekacauan yang terjadi itu, Dick Grayson akhirnya memasukkan kematiannya dan menjadi sosok baru yang diberi nama Agent 37. Tapi identitas barunya itu tidak berlangsung lama. Dalam satu misi, teman Dick Grayson yang bernama Helena Bertinelli menggunakan satelit Sopnas untuk menghapus ingatan orang di seluruh dunia terhadap identitas Dick Grayson. Nah, setelah berhasil, akhirnya Dick Grayson ini kembali menggunakan kostum Nightwing dan menjalankan banyak aksi-aksinya kembali. Adapun kekuatan yang dimiliki oleh Nightwing, kalian bisa lihat di layar berikut. Oh iya, setelah Dick Grayson ini tidak lagi menjadi Robin, kalian tahu posisi Robin digantikan oleh Jason Todd yang nantinya juga akan menjadi sosok lain bernama Red Hood. Buat yang penasaran, kita juga sudah pernah bahas origin story dari Jason Todd. Untuk mengetahuinya, silakan kalian klik link di atas. Oke guys, cukup sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai asal-usul Nightwing. Buat kalian yang juga pengen lihat kisah Dick Grayson, kalian bisa langsung lihat di serial terbarunya yang berjudul Titans. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, yuk dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar teman-teman mengetahui apabila Daily Screen mengupload video setiap harinya. Thank you guys.